Dia yang mana yang mampu mengalihkan rasa setiamu. Tidak kuduga semua terjadi. Kau telah ingkar janji. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi. Ya, saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi keberanian para netizen ini. Lagi dan lagi tak pernah berhenti untuk memberikan ledekan-ledekannya terhadap Gibran maupun Prabowo sebagai presiden dan juga wakil presiden. Dan saya kira baru terjadi di dunia ini, orang yang nomor 1 dan orang yang nomor 2 jadi bahan tertawaan oleh rakyatnya sendiri. Nah, ini semua terjadi karena ada sebab dan akibat. Tentunya para netizen melakukan hal ini karena kelakuan si presiden dan wakil presiden sendiri. Apalagi bahwa mereka ini menjadi presiden dan wakil presiden dengan hasil kecurangan. Dan wajar jika sebagian rakyat seperti yang ada di awal video tadi melakukan suatu hal yang sangat-sangat konyol. Seolah-olah netizen ini membuktikan bahwa Prabowo dan Gibran tidak pantas menjadi seorang pemimpin karena terlahir dari hasil kecurangan-kecurangan. Dan kemudian ditambah lagi dengan apa yang menjadi kelakuan Prabowo atau Pak Presiden tidak sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Dan tentu hal itu semakin membuat para netizen sangat-sangat geram. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama kita simak dulu bagaimana ledekan-ledekan netizen dan juga komentar-komentarnya yang sangat menohok. Untuk itu langsung saja ke videonya. Men. Lo lebaran di rumah lo bikin kue apa, men? Kalau gue gak bikin kue, men, gue beli, men. Gue beli kongguan, men. Cuman kongguan sekarang beda, men. Varian baru ya? Oh ya? Kalengnya sama, men. Gue pas dibuka begini, men. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Ya Allah. We walk the talk, not only talk the talk. 2 tambah 10 13 ya.
Anjir. Prabowo kerap mengatakan bahwa ada antek asing di organisasi non pemerintah dan media massa. Maksudnya begini, menurut saya ini adalah salah satu pola sesat mikir atau sesat logika. Tidak semua ketika ada orang asing di dalamnya disebut antek asing. Begitu loh. Karena ada investor yang masuk di media itu, bukan berarti itu menjadi antek asing. Kalau semua orang asing yang ada di Indonesia kita anggap menjadi antek asing, lah bangsa kita ini kan menerima utang luar negeri, menerima investor asing. Apakah bangsa kita ini sekarang sudah menjadi antek asing? Dan Danantara itu juga dikelola oleh orang asing. Apakah Danantara itu juga menjadi antek asing? Mikir. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bam Pici Merah. Kalau Prabowo betul menepati janji kampanye, yaitu memihak wong cilik atau memihak rakyat kecil, ya, sampai hari ini kita belum menyaksikan Prabowo menepati janjinya. Contohnya, ketika rakyat kebingungan, kesusahan dengan naiknya harga sembako, sulitnya gas LPG, bahkan tentang pajak kendaraan bermotor, yang mana ketika tidak dibayar kendaraan bermotor itu akan disita. Ya, seharusnya Prabowo langsung merespon ketika ada rakyat yang keberatan dengan aturan itu. Prabowo pidato, "Hei, Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan, jangan berlaku kejam kepada rakyat. Pajak yang terlambat, yang kendaraan bermotornya disita, itu hanya berlaku untuk orang kaya. Jangan diberlakukan untuk orang-orang yang miskin dan tertindas." Harusnya begitu. Ya, kenapa? Bagaimana rakyat akan membayar pajak motornya? Motornya digunakan untuk ngojek, untuk makan sehari-hari aja sulit. Betul. Kok ketika dia tidak bisa bayar pajak, motornya diancam untuk disita? Ya, kalau begini terus lama-lama Prabowo tidak disukai sama rakyat kecil. Responsif, langsung bereaksi. Lihat apa keluhan masyarakat kecil, langsung direspon, perintahkan kepada menteri-menteri agar tidak menjolimi rakyat. Nah, kalau begitu clear, Prabowo pro rakyat, jangan pro pengusaha terus. Ya, menjadi musuh rakyat itu tidak enak. Saya pastikan menjadi musuh rakyat itu tidak enak. Peci merah, sang Pancasila, IQ tinggi, merdeka. Yap guys, itulah beragam komentar yang sangat menohok dari netizen untuk Prabowo dan juga parodi-parodinya untuk Prabowo dan juga Gibran. Saya kira cukup menghibur kita semua dan cukup membuat kaum 58% pasti akan kepanasan lagi kalau melihat video ini. Nah, makanya untuk video ini tidak disarankan untuk kaum 58% ataupun ternaknya Mulyono. Sayangilah jantung kalian. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat dan juga menghibur sahabat-sahabat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.